Pertanda diri dikuasai jin, beda dengan rumah yang ada jinnya, atau tempat usaha yang ada jinnya, atau yang ditinggali ada jinnya, walau ada kesamaan di hal-hal tertentu. Kalau rumah itu ada jinnya, biasanya rumah akan terasa angker, atau orang akan merasa aneh di rumah itu. Kadang-kadang rumah membuat perasaan jadi gelisah atau atmosfernya terasa tebal dan berat. Atau Anda merasakan ada perubahan suhu di beberapa ruangan, menjadi lebih dingin daripada di ruangan lain. Hal ini disebabkan jin menyerap energi di sekitarnya untuk mewujudkan dirinya. Sering kali orang juga merasa tidak sendirian di rumah itu. Mereka merasa sedang diamati, tapi mereka tidak melihat apapun di sekitarnya. Kadang-kadang ada bayangan berkelebat. Meskipun ini tidak otomatis membuktikan kehadiran hantu atau jin. Anda perlu memperhatikannya untuk mengetahui apakah ada fenomena lain di sekitar Anda. Suara-suara yang aneh, seringkali ada suara ketukan di dinding dalam 3 seri, seperti 3 kali, 6 kali, atau 9 kali. Orang juga bisa mendengar suara orang berjalan, seperti langkah-langkah, mendengarkan suara lemari atau laci di dapur membuka atau menutup, musik, gelas pecah, atau suara orang mandi, bel berdering. Bau-bauan yang tidak biasa, aromanya bisa seperti parfum atau bunga-bungaan, melati, kenanga atau bunga lain. Atau bau menyan yang keras, baunya sangat manis, atau bau-bau yang busuk. Biasanya mereka ini jin yang negatif dan mereka mengganggu. Benda-benda yang bergerak, kadang-kadang ada barang seperti peralatan makan dari perak, yang jatuh gemerincing entah di mana. Atau batu-batu yang berterbangan di rumah. Lampu terus-menerus menyala dan padam. Rumah dan perabotannya bergoyang-goyang, seolah Anda mengalami gempa bumi seorang diri. Jika ada anjing, perilaku anjing menjadi aneh. Anjing akan menggonggong atau tiba-tiba meringkuk. Jika tidur dalam rumah sering mengalami kayak ditindih atau dicekik. Bayi juga sering menangis dengan tangisan yang tidak wajar sampai susah didiamkan. Mimpinya orang yang dalam rumah itu juga buruk, di dalam rumah hawanya panas, antara penghuni satu dengan yang lain sangat mudah sekali cekcok. Saling marah, saling menyalahkan. Bahkan jika suami istri maka akan sering cekcok sampai banting gelas piring. Anak-anak juga, yang di dalam rumah ada jinnya, juga akan sulit sekali diatur, perkembangan emosi mereka labil, malas belajar, dan jika meminta sesuatu tak dituruti bisa sampai marah-marah yang di luar kendali. Penampakan, nah ini gambaran yang paling jelas. Hal itu bisa berupa bola berkabut dan berkilauan, atau sosok yang tampak melayang di udara. Sebagian orang melihat cahaya berkelap-kelip dalam warna biru, oranye, atau ember. Ada juga yang melihat beberapa bagian tubuh dalam wujud lengan atau kaki. Hal ini akan terlihat padat, seperti daging. Bukti paling meyakinkan bahwa sebuah rumah berhantu adalah jika Anda bisa merekam gambar dari hantu itu, bahkan merekam suara-suaranya. Yang jelas jika di dalam diri ada jinnya,
atau dalam rumah ada jinnya, itu sangat tak baik buat kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Dan hanya berharap Allah lah sebaik-baiknya penolong, Allah lah sebaik-baiknya tempat bersandar dan bertawakal. Siapa yang bertawakal pada Allah maka Allah akan menanggungnya. Dan sering juga kadang dalam tubuh manusia itu sama sekali tak dapat diketahui ada jinnya apa tidak, dan itu juga sama sekali tak disadari oleh orang yang mengalami. Sumber: Sang Kiai.